Hai semuanya, apa kabar? Nah, untuk kesempatan kali ini yaitu membahas mengenai perkembangan si ikan ya. Jadi apa sih yang akan saya bahas? Yang jelas, karena pada video sebelumnya itu saya membahas mengenai daun kelakai atau treatment daun kelakai untuk Channa Maru bonsai ya. Maka dari itu, karena sekarang ini sudah bulan Oktober dan karena treatmentnya yang saya lakukan itu pada bulan Agustus tanggal 19, jadi ya untuk perkembangan saat ini sudah 1 bulan lebih ya. Nah, untuk perkembangan saat ini ya bisa dibilang ada perubahan, namun ya tidak banyak ya. Dikarenakan untuk ikan ini, pertama ketika saya mulai treatment daun kelakai, si ikan itu sudah umur tua ya. Ditambah lagi si ikan juga sudah ngebonsai, jadi ya mungkin ada perbedaan ketika mentreatment ikan yang masih polosan atau bisa dibilang itu ikan yang baru dibeli, yang masih emang umurnya itu masih muda belum tua, dengan ikan yang sudah tua itu pasti ada perbedaannya ya. Apalagi untuk ikan Channa Maru bonsai itu untuk treatment bisa dibilang itu treatment bunga itu lumayan sulit ya, karena kebanyakan untuk Channa Maru bonsai itu lebih warna yang up, terus bars yang up, namun untuk calon bunganya itu berkurang ya, atau tidak bagus perkembangannya. Nah, jadi untuk perkembangan saat ini ya bisa dilihat dari ikan sendiri. Untuk ikan sendiri dari saat ini ya perkembangannya cukup bagus ya, karena kemarin itu membahas mengenai daun kelakai, jadi ya apa sih efeknya untuk si ikan sendiri, terutama hasil dari treatment daun kelakai untuk si ikan itu seperti apa. Nah, untuk pembahasan ini ya sesuai yang saya alami ya, karena yang saya bahas adalah ikan Channa Maru bonsai. Jadi untuk perkembangannya itu membuat calon bunganya itu nampak pekat ya, karena untuk awal saya treatment calon bunga si ikan sendiri tidak nampak seperti ini ya. Kalau dilihat secara langsung emang nampak, namun ketika saya video pada awal dulu sebelum di treatment, calon bunganya itu tidak kelihatan ya. Nah, untuk kesempatan kali ini, perkembangan saat ini ya, ketika saya video seperti ini sudah mulai kelihatan, dan bisa dibilang juga pasti setiap ikan memiliki perbedaan ya ketika di treatment. Walaupun ketika saya mentreatment ikan seperti ini perkembangannya hanya sedikit, namun ya ada banyak teman semuanya itu yang mentreatment atau menggunakan daun kelakai itu untuk perkembangan si ikan itu nampak bagus ya, terutama pada calon bunganya. Nah, untuk ikan ini ya mungkin kemungkinan, karena ini ya masih prediksi saya sendiri ya, jadi bisa dibilang masih bisa salah. Jadi kemungkinan untuk ikan ini walaupun di treatment daun kelakai, namun untuk calon bunganya itu tidak ada perkembangan yang cukup bagus. Itu dikarenakan ya pertama mungkin karena si ikan sudah terlanjur ngebonsai ya, dan umur si ikan itu sudah tua. Jadi kemungkinannya di situ kenapa untuk treatment daun kelakai ini perkembangan untuk si ikan tidak terlalu nampak ya. Walaupun ada perkembangan namun hanya sedikit, itu bisa dibilang sudah cukup bagus ya, ketimbang tidak ada perkembangan sama sekali. Jadi ya seperti ini untuk perkembangan saat ini ketika mentreatment atau menggunakan daun kelakai ini ya, untuk calon bunganya sudah bertambah, mulai pekat, dan ketika direkam seperti ini sudah mulai kelihatan. Nah Bang, untuk efek samping penggunaan daun kelakai itu apakah ada? Nah, untuk ini saya belum bisa menjawab ya, karena saya juga baru mencobanya kali ini. Namun ya sejauh ini untuk si ikan baik-baik saja, si ikan juga nampak sehat. Bahkan untuk tanaman ini juga tidak ada pengaruhnya ya.
si tanaman juga nampak sehat. Dan untuk saat ini ya saya tidak bisa menjawab ya, karena untuk penggunaan daun kelaka ini ya baru saya gunakan akhir-akhir ini. Yang jelas selama saya menggunakan daun kelaka ini ya ada perkembangan untuk si ikan walaupun sedikit, jadi ya bisa dibilang ya cukup bagus ya untuk si ikan sendiri. Karena saya baru mencoba seperti ini karena saya melihat kebanyakan orang kok pakai daun kelaka dan ikannya itu hasilnya lumayan bagus, makanya saya coba dan hasilnya ya seperti ini ya. Nah, buat teman semuanya, ketika teman semuanya itu pernah mencoba atau sedang melakukan treatment menggunakan daun kelaka, bisa ceritakan hasilnya di komentar ya, apakah penggunaan daun kelaka ini cukup baik untuk mentreatment Canamaru, terutama untuk perkembangan capung dan lain sebagainya ya. Jadi yang pernah mencobanya atau yang sedang mencoba treatment daun kelaka bisa berikan pengalaman kalian di komentar supaya teman lainnya juga memahami, selain apa yang saya ceritakan juga mendapatkan pengalaman dari teman semuanya ya. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini ya, video simple mengenai perkembangan treatment daun kelaka untuk Canamaru bonsai ya. Yang jelas untuk treatment ini masih saya lanjutkan, jadi ya ditunggu saja untuk perkembangan selanjutnya bagaimana, apakah untuk cabungnya hanya seperti ini saja atau nanti kedepannya akan bertambah, jadi tunggu saja ya. Dan yang jelas pula untuk kesimpulan pada video kali ini atau perkembangan si ikan kali ini, yaitu penggunaan daun kelaka untuk si ikan itu ya dampaknya ya cukup bagus untuk calon bunga sendiri ya. Walaupun untuk calon bunga pada ikan milik saya ini belum seberapa, namun ya ada peningkatan walaupun cuma sedikit. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman semuanya. Terima kasih buat teman semuanya yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel saya. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.